Berita utama kami, seorang pria Israel ditikam dan mengalami luka sedang di desa Al-Aujah, tepi barat. Petugas medis merawat korban berusia 24 tahun tersebut. Pasukan IDF dan polisi berada di lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sementara itu, penyelidikan awal menunjukkan korban menghentikan mobilnya di Jalan Raya 90 di sebelah pusat perbelanjaan. Dan saat dia sedang berdiri di luar kendaraannya, pelaku datang dari belakang dan menikam bahunya, lalu melarikan diri dari lokasi kejadian. Berikut pernyataan dari saudara laki-laki korban. Istrinya menelpon kami. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Dia mengambil cuti dari markasnya. Mereka pergi ke Tiberias untuk liburan singkat merayakan pernikahan mereka. Dalam perjalanan, mereka berhenti untuk membeli rokok. Saat dia kembali ke mobil, seorang teroris sudah menunggunya di sana. Ketika melihat dia membelakangi, teroris itu langsung melompat dan menikamnya beberapa kali di tubuh. Dia berusaha melawan dan teroris itu melarikan diri. Setelah itu, dia panik. Dia juga menceritakan hal ini kepada anak-anaknya yang berada di mobil bersamanya dan istrinya. Istrinya yang sedang hamil berteriak. Dia berteriak sangat keras. Bergabung bersama kami di studio sekarang dengan informasi lebih lanjut adalah koresponden 24 News kami, Robert Swift. Selamat siang untuk Anda, apalagi yang kita ketahui. Ini tentu saja masih merupakan berita yang sedang berkembang karena kejadian ini terjadi pagi tadi waktu Israel. Benar sekali, jadi kejadian ini terjadi pagi tadi, informasi masih terus bermunculan, tetapi yang kita ketahui sejauh ini adalah korban berada dalam kondisi stabil. Rumah sakit di Yerusalem telah merilis informasi tersebut. Dan IDF mengatakan bahwa mereka masih melanjutkan pencarian pelaku. Awalnya mereka melakukan pencarian di sekitar desa, tetapi IDF mengatakan bahwa mereka telah memperluas pencarian tersebut dengan operasi yang juga mulai dilakukan di dalam Yeriko. IDF mengatakan bahwa pasukan khusus serta pesawat udara juga terlibat dalam pencarian tersebut. Wah, pesawat juga. Jadi pertanyaannya adalah, kita tahu telah terjadi permusuhan terbuka dari kedua belah pihak selama beberapa minggu terakhir, dan sebenarnya selalu terus-menerus. Itu sebenarnya tidak pernah benar-benar mereda. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari fakta bahwa masih ada kekerasan di kedua belah pihak di tepi barat? Lihat, kemungkinan besar ini adalah gejala dari ketegangan yang lebih luas yang terjadi di tepi barat. Serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina saat ini berada pada tingkat yang sangat tinggi. Telah terjadi sejumlah serangan selama akhir pekan, dengan 4 warga Palestina terluka dalam beberapa serangan yang terjadi. Pada saat yang sama, IDF mengatakan bahwa mereka telah menahan 3 warga Palestina selama akhir pekan. Itu adalah bagian dari konfrontasi yang terjadi pada hari Jumat. Ada lebih banyak insiden keamanan terpisah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir daripada yang bisa saya sebutkan di sini. Begitu seringnya kejadian itu, dan itu merupakan indikasi tingkat ketegangan yang sedang terjadi. Setiap insiden ini membuat kemungkinan terjadinya insiden lain semakin besar, dan pada dasarnya kita sedang mengalami efek bola salju yang sedang berlangsung. Semua ini didorong oleh pengepungan yang terjadi di Kusra, di mana pemukim Israel berada di luar sebuah rumah di desa itu di tepi barat. Dan semua insiden yang berbeda ini hanya menambah ketegangan. Pagi ini ada lagi insiden lain yang akan menambah. Jadi juga dengan fakta bahwa IDF ini bukan hanya urusan polisi. IDF kadang-kadang harus turun tangan dan meredam situasi. Kami telah melaporkan tentang perlunya kehadiran yang lebih banyak lagi. Meskipun sebenarnya ini adalah tugas polisi. Jelas ada kekhawatiran nyata bahwa situasi ini bisa memanas dan menjadi lebih buruk. Tentu saja, lihat, saya rasa tidak ada tentara yang menikmati ditempatkan dalam peran sebagai polisi. Itu tidak pernah terasa nyaman. Kami sudah melihat hal itu di tepi barat selama beberapa waktu sekarang. Pada saat yang sama ada insiden di mana apa yang dikatakan oleh komando IDF tentang apa yang mereka inginkan dari para tentaranya dan apa yang kita lihat di lapangan tidak selalu sesuai, dan itu menambah ketegangan di sana. Jika IDF dikirim ke suatu daerah untuk menurunkan ketegangan, terkadang kita melihat bahwa itu bukan hasil akhirnya. Benar, dan itu menambah masalah yang kita hadapi setiap hari. Dan juga untuk yang dilakukan warga Palestina, apakah tampaknya terkoordinasi, dilakukan dalam geng tertentu, atau memang hanya insiden terpisah? Jadi secara khusus ketika kita melihat insiden ini sebentar lagi, kami tidak memiliki informasi yang mengarahkan kami ke satu sisi atau sisi lain. Ini adalah satu individu yang melakukan penusukan. Sekilas ini tampaknya sesuai dengan pola yang sering disebut IDF dan Dinas Keamanan Israel sebagai serangan pelaku tunggal. Namun bisa saja tidak demikian. Individu ini mungkin saja telah berkoordinasi. Kami akan menunggu sampai laporan-laporan keluar. Dan memang pertama-tama mereka harus menemukan dia. Tapi kalau bicara soal apa yang kita ketahui, siapa saja bisa mengambil pisau dan menikam seseorang. Jadi itu menyiratkan. Tepat sekali. Jadi itu menyiratkan tingkat koordinasi yang rendah. Benar, baiklah kami akan kembali dengan lebih banyak lagi setelah ini.